Shalom, shalom. Sebelum saya khotbah saya mau tanya, adakah saudara yang kedinginan malam hari ini? Enggak, karena tadi pagi kita semua kedinginan saudara ya, oke. Atau kepanasan saudara, kalau kepanasan nanti biar AC-nya dinaikkan saudara ya, didinginkan lagi. Enggak saudara ya, oke siap saudara mendengar firman Tuhan, amin. Yuk kita buka dalam firman Tuhan. Hari ini saya akan kasih tema, apa yang saya mau share buat saudara semua adalah hidup dalam pimpinan Tuhan saudara. Kita buka dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama sampai yang ke-9 kita baca saudara ya. Saudara bisa baca di multimedia. 1 Raja-Raja 17 ayat pertama dikatakan demikian. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayat 4, engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. 5. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Ayat 7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kembali kepada Elia. Ayat 9, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ya saudara. Ini kisah di mana Tuhan berbicara memberi sebuah pimpinan arahan kepada seorang yang namanya Elia. Siapa Elia ini? Dia adalah seorang hamba Nabi Tuhan yang diutus Tuhan. Yang hari itu diutus Tuhan untuk menyampaikan sebuah suara Tuhan. Hari itu Tuhan menghukum bangsa Israel. Kenapa? Karena bangsa Israel telah berbalik daripada Tuhan dan mereka menyembah Nabi Baal, saudara. Siapa Nabi Baal? Nabi Baal adalah dewa kesuburan. Dewa yang konon katanya bisa memberikan hujan. Makanya Tuhan menantang dewa Baal dengan apa? Tuhan memberikan kekeringan selama 3 tahun atas tanah bangsa Israel. Kita kering tahun lalu, kita kering cuma 7 bulan, 8 bulan. Dan orang sudah sekarat rasanya, betul saudara ya. Bayangkan ini 3 tahun tidak pernah turun hujan. Bahkan tidak ada embun sedikit pun saudara. Dan hari itu memang sengaja Tuhan menghukum bangsa Israel. Untuk membuktikan siapa Tuhan yang hidup. Yang bisa memberikan kesuburan. Siapa Tuhan yang sebenarnya yang bisa memberikan kehidupan. Dan yang terjadi, Elia masih tinggal ada di situ. Jadi Elia juga mengalami yang namanya kekeringan saudara. Dan waktu Elia ini mengalami kekeringan, Tuhan berbicara memberikan tuntunan kepada Elia. Apa yang Tuhan berikan? Tuhan memberikan sebuah pimpinan arahan. Dan di mana waktu Elia dikatakan pergilah ke sungai Kerit. Bersembunyilah di sana dan aku akan memelihara engkau. Poin pertama yang saya mau sampaikan pagi hari ini, malam hari ini saudara. Next, waktu Tuhan pimpin akan ada yang namanya penyediaan. Di mana Tuhan memimpin umatnya, di situ pula akan ada yang namanya penyediaan. Waktu Tuhan memimpin Elia, Tuhan memerintahkan Elia di tengah kekeringan, di tengah kelaparan yang sama. Kalau hari itu disebut kekeringan saudara ya, hari ini artinya apa? Resesi saudara. Kita juga sama,
Dunia sedang mengalami yang namanya resesi. Ya, bahkan sampai detik ini kita juga mengalami resesi. Beras naik, telur naik, saudara ya, lombok naik ya. Mungkin suami-suami nggak tahu ya, tapi ibu-ibu sudah mulai resah itu ya. Yang ibu-ibu katakan amin. Kalau nggak amin pasti nanti percayalah ya, uang belanjamu nggak akan dinaikin nanti saudara ya. Paling-paling suami cuma bilang, mana ayam gorengnya kok nggak ada, mana lomboknya kok cuman sedikit, kok nggak keluar sambel gitu ya. Padahal bapak-bapak nggak pernah belanja gitu ya, nggak tahu kalau harga naik ya. Kok saya tahu gitu ya, mungkin saudara, kok Pak Lukas tahu? Iya, istri saya sudah teriak-teriak saudara ya, minta uang belanja naik saudara ya. Nah, apa yang terjadi bahwa hari itu Tuhan pimpin Elia, suruh Elia kamu pergi ke sungai Kerit. Dan betul saudara, waktu Elia pergi di sungai Kerit, Tuhan berjanji bahwa engkau akan kupelihara melalui seekor burung gagak. Burung gagak yang akan bawa makanan, akan bawa kamu roti dan bawa akan kamu daging. Dan terbukti setiap hari burung gagak membawa roti dan daging pagi dan petang kata firman Tuhan. Elia mungkin gak bisa ngomong dengan burung gagak. Elia juga gak tahu bagaimana caranya ngomong dengan burung gagak. Dan Elia juga gak tahu itu burung gagak yang mana yang akan kirim setiap hari seperti Gojek hari ini saudara. Tapi yang Elia tahu, di mana Tuhan pimpin, di situ ada yang namanya penyerdiaan Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Sebab begini, burung gagak yang disuruh Tuhan, burung gagak ini gak kasih daging dan rotinya kepada orang lain. Dia hanya kirim roti dan dagingnya kepada orang yang ikut di dalam pimpinan Tuhan. Hanya kepada orang yang namanya Elia, saudara. Dan itulah ajaibnya kalau kita ini ada di dalam pimpinan Tuhan. Makanya berapa banyak seringkali kita ini nggak mau hidup di bawah pimpinan Tuhan. Jangan saudara pikir kalau orang hidup dalam pimpinan Tuhan itu cuman sekedar datang ke gereja. Dan kita pikir kita ini sudah hidup di pimpinan Tuhan. Belum tentu. Apakah kalau kita pelayanan hidup kita ini sudah dipimpin Tuhan? Belum tentu saudara. Ya. Saudara boleh dengar firman, tapi selama firman itu tidak kita kerjakan dalam hidup kita. Selama kita nggak mau punya yang namanya ketaatan dalam hidup kita. Kita ini cuman orang Kristen yang jago firman, jago dengar firman. Tapi kita nggak pernah jago melakukan firman. Apa yang terjadi kalau hari itu Elia tidak taat kepada pimpinan Tuhan. Saya percaya tidak ada yang namanya burung gagak kirim. Tidak ada yang namanya penyediaan Tuhan di dalam hidupnya. Amin saudara. Makanya penting buat kita bagaimana kita ini hidup dalam penyediaan Tuhan. Sebab gini, orang kalau gak hidup dalam pimpinan Tuhan, ya kita boleh Kristen. Tapi berapa banyak seringkali kita takut, kita khawatir, kita stres dalam hidup kita. Berapa banyak kita ini kalau jadi anak Tuhan ke gereja, kita cuman cari yang namanya penyediaan Tuhan. Tuhan penyediaanmu mana, berkatmu mana. Padahal Tuhan bilang, cari dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Maka apa saudara, firman Tuhan, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi seringkali kalau kita baca ayat itu, jujur saya suka dengan ayat itu saudara. Tapi dulu ayat itu saya selalu kebalik. Saya selalu cari yang kedua dulu. Saya selalu tuntut Tuhan, mana Tuhan katanya Tuhan tambah-tambahkan. Katanya semua akan ditambahkan. Tapi Tuhan bilang, nak baca sekali lagi, baca sekali lagi. Jangan sibuk dengan penyediaan Tuhan. Jangan khawatir dengan penyediaan Tuhan. Tapi sibuklah kita sebagai anak Tuhan. Dengan apa? Hidup di bawah pimpinan Tuhan. Mendengar dan melakukan firman, saudara. Next. Firman Tuhan gambarkan kita ini domba.
Mazmur 23 ayat pertama dikatakan apa saudara? Itu kita baca ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Mazmur 23 ini ditulis oleh seorang yang namanya Daud. Bagaimana Daud menggambarkan Tuhan dalam hidupnya. Tahukah saudara, domba ini ternyata adalah hewan yang paling bodoh. Ya, domba itu dia nggak punya navigasi. Navigasi gini, kalau saudara pulang ke rumah, tentu saudara ngerti arah ya. Saya punya ponaan Sien itu ya, namanya Sien. Waktu dia masih kecil, masih bayi saudara ya, umur 2 atau 3 tahun ya. Setiap kali pulang dari gereja saya antar pulang ini ya, dia bisa tahu rumahnya. Ini umur 3 tahun. Artinya gini, semua kita ini sebenarnya punya kemampuan navigasi. Ya, kecuali kita pikun, hilang ingatan, kita nggak sadar, kita nggak bisa pulang saudara. Tapi domba dari kecil sampai tua saudara, domba ini tukang kesasar. Makanya firman Tuhan katakan ada domba yang tersesat, itulah domba. Jadi domba nggak bisa pulang sampai gembalanya ini mencari, menemukan dan menggendong bawa pulang. Domba tidak akan pernah bisa pulang. Yang kedua, domba ini hewan yang lemah. Domba ini saudara nggak pernah lihat kan, domba ini dikasih beban dalam tubuhnya seperti keledai. Beda dengan keledai, keledai kuat. Domba ini sangat lemah. Sekalipun mungkin badannya gede tapi dia nggak punya otot saudara. Makanya kalau domba itu terjatuh di dalam tebing, selama gembalanya ini nggak bantu dia ngangkat, gendong dia naik, selamanya domba ini juga nggak bisa naik saudara. Kelemahan apa lagi? Ini yang paling signifikan. Domba itu kalau tanpa gembala, ya, dia tidak bisa hidup. Dia nggak punya pertahanan apapun dalam hidupnya. Dia nggak punya senjata apapun, tanduk nggak punya, gigi nggak punya saudara ya. Dia juga nggak bisa tendang musuh lawannya saudara. Satu-satunya pertahanan hidup adalah kalau dia dekat dengan gembalanya saudara. Bahkan domba itu juga nggak bisa cari makan sendiri. Domba kalau disuruh cari makan sendiri pasti hilang dan tidak pernah kembali. Makanya dalam Mazmur 23 dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Tugas seorang gembala dikatakan apa? Dia cari makan, dia cari minum untuk dombanya. Dan selama domba ini ada di bawah pimpinan, bimbingan gembalanya, domba enggak pernah khawatir akan apa yang dia akan makan dan akan dia minum. Kemana gembalanya bawa? Selama domba ini menyerahkan hidupnya, dia percaya kepada gembalanya, dia pasti akan menerima yang namanya penyediaan dalam hidupnya. Makanya begini, Tuhan tidak akan pernah bawa saudara, kita semua, di mana Tuhan tidak akan sediakan. Amin, saya ulang. Tuhan tidak akan bawa saudara dan saya, di mana Tuhan tidak sanggup sediakan. Makanya hari ini, apapun yang terjadi dalam hidup kita saudara. Mungkin hari ini saudara, Pak saya ngalami yang namanya vonis dokter sakit penyakit. Kalau Tuhan izinkan saudara ada di situ, percayalah di situ pula Tuhan akan sediakan yang saudara butuhkan, perlukan. Amin saudara. Pak saya ini kenapa? Saya ini bertahun-tahun mengalami yang namanya problem di dalam rumah tangga saya. Saya mengalami problem dengan suami dan istri saya Pak. Ya mungkin karena kita salah pilih jodoh saudara ya, bisa jadi. Ya. Salah pilih jodoh itu artinya begini loh, simpelnya, enggak sama-sama anak Tuhan. Saya mau bilang sama anak-anak remaja ya, anak-anak youth. Bagaimana ciri cari jodoh yang datangnya dari Tuhan? Kita tahu itu dari Tuhan. Ya, simpel saya selalu ngomong, kalau jodoh dari Tuhan, tandanya cuma satu. Dia membuat hidupmu jadi lebih rohani, dekat, cinta sama Tuhan atau enggak. Kalau dia hadir dalam hidupmu dan membuat kamu rohani, cari Tuhan sungguh-sungguh, berarti dia dari Tuhan.
Mau jelek, mau kaya, mau dari apapun latar belakangnya. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau cari menantu filternya itu aja ya. Jangan bingung, waduh ini kurang kaya Pak, kurang sugih Pak ya. Tenang, kekayaan, kehormatan, glory itu datangnya dari Tuhan. Amin. Amin saudara. Pak kurang ayu, kurang gini, sudahlah mau cantik, mau ganteng seperti apapun tunggu umur. Semua nanti pada waktunya akan jelek semua saudara. Ya, tinggal tunggu umur lah. Melorot semua saudara-saudara ya. Yang tadinya langsing jadi langsung saudara ya. Yang tadinya size-nya kecil jadi langsung oversize semua saudara. Ya. Makanya kita ini perlu dalam pimpinan Tuhan. Saya ini punya anjing saudara di rumah. Anjing saya itu banyak. Ya. Setiap kali saya pulang dari kerja gitu ya, istri saya tuh kalau dia nggak ada acara kegiatan di luar, biasanya kan ngajar atau ngurusi apa gitu saudara ya. Dia tuh di rumah ngapain? Jahit saudara. Ya. Jahitnya itu jahit yang nggak hebat-hebat amat, jahitnya cuman jahit spray, jahit sarung bantal gitu ya, sarung selimut. Kenapa? Karena kita perlu produksi sendiri untuk usaha kami. Ya, jadi setiap bulan usaha saya itu memerlukan spray, handuk dan segala macam itu terus, saudara. Nggak pernah berhenti, ya. Kan kalau hotel itu kan kalau rusak sudah harus ganti-ganti terus, saudara. Ya, nggak bisa yang sobek terus dipakai terus, saudara. Jadi tapi setiap kali saya pulang, istri saya itu sibuk dari pagi sampai malam kadang-kadang. Dia itu potong kain sendiri, jahit sendiri saudara. Ya. Dan waktu di tengah-tengah dia jahit, setiap kali saya lihat dia jahit, di sebelahnya itu ada sebuah sofa. Saya itu punya anjing ya, yang gede-gede 4, yang kecil-kecil ini sisa 3 saudara ya. Yang lain sudah laku saudara. Ngapain anjing-anjingnya saudara? Tidur semua saudara. Saya itu sampai kelakar sama istri saya. Ya, bosnya yang rajin ya. Ini bosnya yang rajin ya, supaya dogi-dogi ini bisa makan. Supaya dogi-dogi ini bisa tidur nyenyak. Saya itu cuma bikin gini, gitu ya. Makanya anjing-anjing saya itu setiap kali lihat istri saya kerja, dia tuh bisa tidur nyenyak. Karena dia tahu pasti kalau bosnya kerja keras, dia pasti makan saudara. Dia enggak bingung dengan masa depannya. Karena itu sudah menjadi tanggung jawab dari bosnya yang kasih makan saudara. Ya, loh itu anjing saudara. Bahkan kalau dog food itu sudah mulai habis di rumah, anjing saya enggak pernah khawatir loh saudara. Anjing saya enggak pernah teriak-teriak, enggak pernah bingung. Yang bingung tuannya saudara ya. Bingung telepon sana, kamu punya stok, ayo dikirim kemana saudara ya. Sampai kadang-kadang hujan di tengah hujan anak saya itu disuruh istri saya ambil dog foodnya. Papa, mama sudah beli di sana, ayo cepet ambil. Kalau enggak gitu anjingnya enggak makan gitu ya. Yang bingung yang punya. Loh hidup kita ini sama. Kalau firman Tuhan gambarkan kita ini domba dan Tuhan itu gembala. Yang artinya ayat ini sedang bilang apa yang gembala kerjakan untuk dombanya di dalam Mazmur ini. Itu pula Tuhan yang akan kerjakan buat saudara dan saya. Amin saudara. Mungkin hari ini kita khawatir, takut dengan sakit penyakit. Kita khawatir dengan anak-anak kita, dengan masa depan anak-anak kita. Kita khawatir dengan pekerjaan kita. Saya bilang bukan kita malas. Seperti anjing saya yang cuma tidur. Enggak. Kita boleh berencana. Kita boleh berusaha mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Tapi apa yang saya sampaikan, jangan pernah dengan apapun yang saudara alami, saudara mengalami yang namanya khawatir, ketakutan, dan kepanikan. Amin saudara. Dan percayalah begini, apa yang membunuh hidup kita bukan masalah persoalan. Yang membunuh hidup kita, yang melukai kehidupan kita adalah ketakutan dan kekhawatiran yang di dalam hidup kita saudara. Oh ya, saudara boleh lihat. Berita hari-hari ini saudara. Ya, kemarin ada orang bunuh diri kan di Blora ya. Dan di Jakarta sekeluarga terjun bebas dari apartemen. Satu keluarga saudara. Di Filipina terjadi satu keluarga bunuh diri semua saudara. Ngapain mereka? Frustasi. Dan cukup mengejutkan berita di Indonesia. Dari awal tahun sampai hari ini sudah terjadi kasus 700 kematian karena bunuh diri, saudara.
Karena ngalami yang namanya resesi dalam kehidupan. Resesi di dalam keluarga. Resesi di dalam yang namanya hubungan suami istri. Sudah kering, gak ada lagi cinta, gak ada lagi kebahagiaan. Gak ada lagi perkataan yang baik yang keluar. Perkataan yang manis yang keluar. Sehingga yang terjadi banyak orang mulai khawatir, takut dan mengambil dipimpin hidupnya dengan apa? Kedagingannya saudara. Gak lagi menyerahkan hidup kepada Tuhan. Ada sebuah gambaran lagi binatang yang Alkitab sering gambarkan. Next. Selain domba, ada yang namanya serigala, saudara. Ya. Selalu firman Tuhan katakan bahwa domba ini musuhnya adalah serigala. Lawannya serigala. Tapi apa yang saya maksudkan, apa yang firman maksud bukan sekedar mereka ini saling memakan ya. Tapi begini, serigala dia untuk makan, serigala harus berburu. Dia harus mencari makanannya sendiri. Dan dia bahkan harus membunuh, saudara. Kenapa? Karena serigala tidak ada ya pemiliknya. Serigala tidak pernah punya yang namanya gembala dalam hidupnya. Makanya waktu saya ngerti kebenaran firman ini, jujur ini juga berbicara dalam hidup saya. Berapa banyak seringkali kita ini enggak jadi domba di hadapan Tuhan. Kita punya yang namanya spirit serigala dalam hidup kita. Kita liar. Karena saking khawatirnya dengan kemiskinan, saking khawatirnya enggak punya uang saudara. Kita bisnis main dengan cara yang kotor. Kita main dengan cara yang licik. Kita berpikir kita ini serigala karena ada spirit serigala dalam hidup kita. Sampai kita pikir kalau saya makan, saya mau berhasil, saya harus bunuh teman saya. Bahwa sebenarnya di hadapan Tuhan itu adalah serigala buas yang ada di dalam hidup kita. Dan Tuhan mau bagaimana kita hidup seperti domba. Yang sepakat katakan amin saudara. Amin. Next slide. Mungkin apa yang Tuhan sediakan itu mungkin gak berlimpah dalam hidup kita. Tapi saya mau katakan semua yang Tuhan beri lebih dari cukup. Katakan cukup, 1, 2, 3, cukup saudara. Roh kekhawatiran itu selalu membuat kita kurang. Roh ketakutan selalu membuat kita gak pernah mengucap syukur. Selalu membuat merasa kita ini miskin. Selalu membuat kita ini greedy dalam hidup kita. Kenapa? Sebab kita pikir kalau kita punya lebih dari teman kita punya tabungan lebih banyak, kita punya bisnis lebih banyak, kita punya uang, kita punya jabatan lebih dari teman kita punya pengaruh lebih besar dari orang lain. Kita pikir kita punya masa depan buat anak-anak kita. Yang notabene bahwa sebenarnya itu adalah tipuan daripada iblis. Itu adalah cara dunia. Orang kalau dipimpin cara dunia, pikirannya selalu begitu. Saya harus kejar sesuatu. Saya harus kejar ini. Saya harus bunuh ini. Saya harus lakukan menghalalkan segala cara. Supaya saya punya lebih. Supaya saya punya masa depan. Orang dunia selalu berpikirnya demikian. Satu hari saya pernah mau bertemu dengan seorang youth pastor di Surabaya, saudara ya. Salah satu dia juga youth pastor saya yang berapa tahun lalu sudah dipanggil Tuhan. Saya masih ingat hari itu saya masih kuliah, saudara ya. Saya dipanggil di kantornya, dia bilang, Lukas kamu datang, Lukas sama Tanti kamu datang ketemu saya. Saya datang ke gereja, saya ketemu dia dan waktu saya mau bertemu dia, youth pastor saya ini masih konseling seorang anak muda, saudara. Itu sekitar tahun 97 ya, 96, 97 saudara. Dan waktu saya mau ketemu dia, youth pastor saya ini masih konseling seorang anak muda, tapi nggak begitu lama dia buka pintu, lalu anak muda ini yang dikonseling ini pulang saudara ya. Anak muda ini masih ganteng banget saudara, tinggi besar tapi cukup aneh, badannya kurus, kering, mukanya ini kosong dan matanya hitam. Saya tahu bahwa something wrong dengan hidupnya, ini anak. Dan waktu ini anak pulang, tiba-tiba masuk ke gereja, mobil sedan Mercy S-Class S500. Yang saya tahu hari itu,
bahwa enggak banyak orang punya mobil sedan mewah di Surabaya. Dan saya tahu ini anak dari seorang crazy rich ya di Surabaya. Dia masuk mobil, dijemput oleh sopirnya, pulang. Lalu youth pastor saya cerita, ini anak kasihan, bapaknya kaya raya. Sampai youth pastor saya bilang gini, jangankan hartanya untuk 7 turunan, untuk 70 turunan tidak habis. Lalu kenapa saya tanya? Yang jadi masalah, ini anaknya cuman anak satu-satunya, harapan hidup dari papanya. Ini anak terlibat narkoba dan istilahnya gini, kalau kanker itu sudah stadium 4, stadium 5. Ini anak sama, sedikit lagi ini anak sudah saudara ya, sarnoh lah ya, sarafnya kenoh saudara ya. Sudah hampir melayang ini sarafnya. Sebab beberapa kali ini anak sudah melakukan juga bunuh diri. Lalu pemimpin saya bilang, tahu enggak, papanya sibuk cari uang. Usahanya sangat banyak. Pabriknya banyak, dia punya tambang, dia punya properti di Indonesia, di Singapura, di Hong Kong, dimanapun. Sangat besar. Dan papanya tidak pernah punya waktu untuk ketemu anaknya. Selalu kerja, cari duit. Sebab papanya berpikir, kalau aku punya banyak, kalau aku punya penyediaan yang aku bisa kerjakan, yang aku bisa ambil, tentu ini untuk masa depan anakku. Tapi yang terjadi hari itu, waktu anaknya divonis dokter, anakmu sudah stadium sekian di dalam keterikatan narkoba. Susah untuk bisa kembali dan bahkan bisa sembuh. Ini bapaknya nangis saudara. Bapaknya sadar, lalu dia datang kepada Tuhan. Dan bapaknya katakan, aku pikir kalau aku punya lebih, aku akan punya masa depan. Makanya seringkali begini, kita enggak puas dengan apa yang Tuhan beri dalam hidup kita. Kita enggak pernah puas dengan berkat penyediaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Hari itu waktu Elia disuruh Tuhan, Elia kamu ke Sungai Kerit, aku akan pelihara kamu di sana. Elia tidak dibawa Tuhan kepada sebuah bangsawan, kepada orang yang punya yang lebih, enggak saudara. Itu tempat yang tersembunyi, itu tempat gak banyak orang, itu tempat mungkin juga kering yang ada cuman kalau firman Tuhan kalau saudara belajar itu cuman sungai kecil yang hari itu tinggal tunggu waktu juga akan kering dan terbukti kan akhirnya sungai itu kering. Dan setelah itu Tuhan juga perintahkan Elia pergilah ke Sarfat. Di sana aku akan pelihara engkau melalui siapa? Seorang janda. Janda miskin saudara, bukan janda kaya. Sebab janda itu firman Tuhan katakan hanya punya segenggam tepung dan sebuli minyak yang hari itu kalau dimakan dia dan anaknya selesai. Mati besok, gak bisa makan. Tapi apa yang menjadi keputusan Elia, imannya Elia. Dia cuma satu tahu hal. Di mana Tuhan pimpin, di situ Tuhan pasti sediakan. Yang sepakat katakan amin. Berapa banyak seringkali kita masih khawatir dalam hidup kita. Dengan apa yang Tuhan sediakan. Kita buka dalam Matius 6 ayat 34. Matius 6 ayat 34. Kita baca dari ayat 33 dulu saudara. Ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini firman Tuhan jelas, ayat 34. Berapa banyak kita mengalami kesusahan. Kita sudah jadi orang Kristen, kita sudah melayani. Kita masih mengalami kesusahan. Karena firman Tuhan bilang gini, karena kamu masih khawatir akan hari besok. Saya bukan ngomong ngajari saudara, kita jadi malas, no. Saudara boleh merencanakan segala sesuatu buat hidup saudara, kita semua. Harus itu saudara. Tapi firman Tuhan katakan, jangan khawatir akan hari besok. Bilang sama kanan kiri saudara,
Jangan khawatir ya buat hari besok ya. Tuhan berikan cukup untuk hari ini, cukup kok. Bahkan lebih dari cukup. Amin. Amin saudara. Saudara bisa melihat pasangan saudara masih sehat. Katakan, ini berkat lebih dari cukup. Aku tadi masih bisa makan, ini berkat lebih dari cukup. Aku bahkan masih bisa datang dalam rumah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini berkat-Mu yang cukup untuk hari ini. Untuk besok gimana Pak? Bukan urusan saudara, urusannya Tuhan. Amin saudara, urusan gembala kita. Yang kedua saudara, saya minta pemain musik BL bisa maju ke depan. Next, poin yang kedua, bagaimana waktu kita ini ada dalam pimpinan Tuhan saudara. Yang kedua, prinsip kedua kalau kita ada dalam pimpinan Tuhan, firman Tuhan katakan, kita akan ada yang namanya perlindungan daripada Tuhan. Tuhan gak sekedar memberikan penyediaan dalam hidup kita. Tapi Tuhan juga berikan yang namanya perlindungan dalam hidup kita, saudara. Ya. Kejadian 17 ayat yang ketiga, next. Firman Tuhan tadi katakan, saudara. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di sungai Kerit di sebelah timur, sungai Yordan. Di sungai Kerit, Tuhan gak cuma menyediakan apa yang dibutuhkan, diperlukan oleh Elia. Tapi di situ juga ada yang namanya perlindungan, persembunyian. Hari itu Elia sedang dikejar-kejar oleh tentara dan mau dibunuh oleh Ahab dan Isabel. Kenapa? Karena mereka pikir gara-gara Elia kita ngalami yang namanya resesi. Cari tuh orang, bunuh. Tapi Tuhan melindungi orang yang dia pimpin. Dan Elia selama dia ada di dalam pimpinan Tuhan. Firman Tuhan katakan tidak sekalipun Ahab menemukan Elia. Loh ini padahal kalau saudara baca, di mana Elia bersembunyi? Elia bersembunyi nggak jauh saudara. Masih di situ. Itu harusnya kalau pemimpin negara, intelijen negara, harusnya kan sudah selesai. Pasti ketemulah. Betul nggak saudara? Oh hari ini aja orang DPO pelarian, daftar pencarian orang mau lari ke luar negeri. Ketemu Pak saudara. Tapi bagaimana nih Elia nggak bisa ketemu? Mereka cari seluruh tentara cari nggak ketemu. Sebab ada tangan Tuhan kepada orang yang dia pimpin. Saya berdoa malam hari ini, setiap kita ada di dalam pimpinan Tuhan. Iblis boleh merencanakan segala sesuatu buat hidup saudara. Tapi percayalah, selalu akan ada perlindungan buat hidup saudara. Roh maut, roh kecelakaan, roh yang akan merebut anak-anak kita, masa depan anak-anak kita. Roh yang sedang ngincar kita, sakit penyakit mengincar saudara dan saya. Percayalah, kita akan ada yang di dalam namanya persembunyian. Di tempat di mana Tuhan perintahkan di situ. Amin. Makanya kadang-kadang gini, kita pikir bahwa kalau berkat Tuhan itu hanya tentang materi, bukan. Berkat Tuhan gak selalu bicara tentang materi saudara. Kalau saudara pikir berkat Tuhan hanya tentang materi, saya mau katakan betapa murahnya berkat Tuhan. Kalau saudara pikir kekristenan hanya karena materi, betapa murahnya kekristenan saudara. Sebab saudara pergi ke Gunung Kawi, saudara pergi ke dukun, mereka juga bisa beri materi yang sama. Gak usah ke gereja. Tapi apa yang Tuhan berikan more daripada materi, lebih daripada materi yang saudara butuhkan, perlukan. Dia berikan yang namanya perlindungan sempurna dalam hidup kita. Bahkan kadang-kadang sesuatu perlindungan yang kita nggak tahu. Kadang-kadang kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi Tuhan tahu dan Tuhan stop dalam perjalanan hidup kita. Dan berapa banyak seringkali kita nggak mengucap syukur. Kita kan Tuhan, aku maunya kan hidup kaya Tuhan. Aku maunya kan hidup enak seperti temanku. Padahal Tuhan tahu, kalau kita diberi kekayaan, kita diberi materi, Tuhan tahu bahwa ujung hidup kita binasa.
Tuhan kan aku maunya hidup nyaman, seneng toh Tuhan. Kenapa kok gagal? Kita nggak tahu. Kita nggak bisa mengucap syukur. Padahal Tuhan tahu bahwa apa yang menjadi rancangan kita tentang yang namanya kenyamanan, kesenangan, itu ujungnya maut dalam hidup kita. Seperti apa yang saya saksikan tadi. Karena kekayaan bapaknya tadi ya. Ini anak dikasih uang luar biasa saudara. Ya, hari itu uang saku saya cuman sehari 10.000. Ya, bagi saya sudah banyak hari itu. Ini anak sehari sangunya 1 juta saudara. Gila gak saudara? Hari itu loh saudara, tahun 97. Karena bapaknya merasa, loh aku sayang sama anakku. Tapi saya bilang itu sebuah kebodohan. Dan hari itu anaknya, karena dia gak pernah deket sama bapaknya. Dia kekurangan kasih sayang. Dia pakai semua uangnya untuk beli apapun yang dia inginkan. Termasuk narkoba saudara. Loh, orang kalau bisa terlibat narkoba itu kalau gak orang kaya gak bisa loh saudara. Orang kalau sudah terikat yang namanya narkoba, oh itu uang berapapun habis. Puluhan juta bahkan ratusan juta saudara. Dulu saya sempat protes sama papa mama saya. Ya, saya ke sekolah cuma naik motor. Saya kuliah punya mobil, dibeliin mobil. Itu aja mobil Suzuki Cherry saudara ya. Udah umurnya udah kira-kira 10 tahun ya saudara. Yang kadang-kadang kalau ke sekolah mau pulang kuliah mogok saudara ya. Karena sudah terlalu tua. Bekas. Tapi hari itu waktu saya lihat saya cuma bilang gini. Terima kasih ya Tuhan. Ini coba kalau aku uangku banyak. Aku punya mobil mewah. Aku uang sakuku banyak. Mungkin aku sudah gak cari Tuhan lagi. Aku mungkin sudah hura-hura sama teman. Loh jangan dipikir saya gak suka hura-hura. Suka. Daging kita suka. Betul saudara ya? Suka kok. Saya akan tutup dengan sebuah cerita. Satu hari ada seorang anak muda saudara. Dia bersama teman-temannya mau rencana liburan ke sebuah pulau. Lalu mereka nabung, mereka beli tiket bersama teman-temannya ya. Sampai di hari H mereka janjian, ayo kita pokok ketemu di bandara karena flight kita jam 10 pagi. Dari pagi ini anak muda udah semangat karena dia pikir, wah ini aku liburan sama teman-temanku pasti seneng. Ini hasil dari aku nabung juga. Dan sejak pagi dia persiapan dan pagi-pagi dia takut terlambat. Dia panggil taksi saudara ya, dia ke bandara naik taksi saudara. Tapi di tengah perjalanan, tiba-tiba terjadi kecelakaan. Ya, yang celaka bukan dia, yang kecelakaan bukan mobilnya. Dia lihat ada anak kecil ketabrak motor. Ini anak jatuh, terluka, rame. Dan tiba-tiba Tuhan bilang gini, kamu berhenti, kamu tolong anak ini. Bawa dia ke rumah sakit, tolongan dulu. Dia protes sama Tuhan, Tuhan aku ini mau pergi loh Tuhan. Pesawatku ini jam 10, nanti aku terlambat bagaimana? Nanti aku ditunggu teman-temanku, segala rencanaku nanti hancur. Tuhan bilang no. Wong cuman bawa ini anak naik mobilmu di taksi yang sama. Kamu turunkan, setelah itu kamu tinggal. Dia cuma taat hari itu. Meskipun hatinya dongkol. Dia bawa ini anak, dia tolong sebentar. Ayo cepat-cepat naik mobil. Ayo tak bawa ke puskesmas atau rumah sakit sak lewatan. Ya. Begitu nih anak turun saudara di puskesmas diserahkan, diobati karena juga ada orang tuanya yang dipanggil saudara. Dia lanjut perjalanan lagi. Dan pada waktu dia melanjutkan perjalanan yang terjadi macet jalannya saudara. Tadinya gak macet, tapi tiba-tiba sekian menit jalan itu macet sampai ke bandara. Di dalam macetnya dia marah sama Tuhan. Dia kecewa sama Tuhan. Dia bilang gini, Tuhan lihat ini. Aku kan sudah tolong, Tuhan tolong dong aku. Tapi yang terjadi macetnya gak berubah saudara. Tiba-tiba itu macet luar biasa.
Dan singkat cerita di dalam kemacetan dia dengan jengkelnya dia marah kepada Tuhan. Dia turun dari taksi, dia bayar, dia cepat lari ke boarding pass saudara. Ke gate-nya dan gate-nya bilang pesawat sudah berangkat, kamu udah terlambat, kamu udah ditinggal. Dia kecewa sama Tuhan. Dia marah sama Tuhan dan dia bilang, ini gara-gara aku tolong orang. Seharusnya kan tanggung jawabnya yang nabrak, bukan tanggung jawabku. Dia pulang dengan nangis, dia pulang dengan kecewa. Lalu gak lama saudara, 30 menit setelah dia pulang dalam perjalanan, tiba-tiba ada sebuah kabar, pesawat yang harusnya dia tumpangi sama teman-temannya, jatuh dan meledak saudara. Dia begitu kaget, luar biasa. Dan dia nangis karena kehilangan temannya, tapi satu hal yang lebih penting, dia bilang gini, Tuhan, terima kasih ya, Tuhan menyelamatkan hidupku. Coba seandainya tadi aku gak nurut sama Tuhan. Coba seandainya tadi aku egois, aku gak peduli, aku gak mau dengar apa yang Tuhan bicara. Mungkin aku sudah jadi korban, mungkin aku juga sudah selesai hidupku. Tahukah saudara berapa banyak seringkali ada hal-hal yang Tuhan batasi dalam hidup kita. Mungkin melalui kelemahan-kelemahan kita, bahkan mungkin melalui kegagalan kita. Supaya kita enggak sombong, supaya kita enggak jauh dari Tuhan. Mungkin melalui hal-hal yang buruk yang seharusnya sesuatu yang sudah di luar akal pikiran kita, tapi kok bisa tetap terjadi. Padahal kan aku sudah berdoa, padahal aku sudah berpuasa, kenapa kok masih enggak bisa? Sampai kita enggak bisa mengucap syukur. Percayalah bahwa semua dalam pimpinan Tuhan akan ada yang namanya perlindungan. Sesuatu yang kita enggak bisa lihat di depan, tapi Tuhan lihat. Makanya tangan Tuhan pegang dalam hidup kita, Dia tahan dalam hidup kita. Mari malam hari ini saya cuma mengajak kita semua. Yuk kita nih hidup dalam pimpinan Tuhan. Amin saudara. Hidup dalam pimpinan Tuhan itu apa? Simpel kok. Kita dengar firman, apa yang Tuhan mau. Dan kita cuma taat. Sekalipun kadang-kadang percayalah, semua firman yang kita dengar, yang saudara dengar, itu selalu gak enak buat daging kita. Iya atau ya? Jawabannya pasti iya. Semua firman itu selalu bertentangan dengan daging kita. Bagaimana kita menanggalkan dosa. Bagaimana kita bisa mengampuni. Bagaimana kita bisa meninggalkan masa lalu kita. Semuanya pasti gak cocok dalam hidup kita. Tapi waktu kita sepakat dengan firman, percayalah kita akan mengalami yang namanya terobosan. Kita akan mengalami yang namanya pintu-pintu terbuka dalam hidup kita. Kita mengalami yang namanya keajaiban-keajaiban. Tiba-tiba burung gagak, burung yang seharusnya suka makan roti dan suka makan daging. Tapi di dalam firman, burung gagak sekalipun punya kerelaan memberikan makanannya buat orang yang dipimpin oleh Tuhan. Amin saudara. Makanya firman Tuhan bilang gini, firman-Mu itu adalah terang bagi jalanku dan pelita bagi kakiku. Betul enggak? Kembali enggak saudara ya? Dikatakan apa? Terang dan pelita. Tahukah saudara, firman Tuhan itu bukan cuma sekedar kata-kata. Firman Tuhan itu punya daya cipta yang luar biasa. Bumi dengan segala isinya. Saudara pikir pakai bahan Tuhan, pakai lempung, pakai sana terus buat jadi bumi? Enggak. Dari yang nothing tidak ada, karena firman tiba-tiba ada. Semuanya ada, matahari, langit, bumi, segala hewan, binatang, tumbuh-tumbuhan, langit, gunung, terjadi karena firman. Makanya firman Tuhan bilang gini, orang yang dipimpin firman, dikatakan terang bagi kakiku dan terang bagi jalanku dan pelita bagi kakiku. Artinya begini, bahkan sekalipun di depan saudara ini enggak ada jalan, ya. Tapi begitu ada terang, ada pelita, ada firman yang menuntun hidup saudara, jalan itu langsung jadi. Dan langsung ada. Amin. Sekalipun saudara lihat, Pak, depan saya gelap, masa depan saya gelap. Bahkan kanan kiri saya, belakang semua gelap dalam hidup saya.
Saudara perlu firman. Sebab di mana ada firman, langsung terjadi di situ yang namanya terang dalam hidupmu. Sehingga kau bisa melihat jalan. Bahkan sekalipun itu enggak ada jalan, Tuhan akan buat jalan. Bahkan sekalipun itu laut, samudra yang luas, Tuhan akan belah itu laut. Amin. Sekalipun itu gunung batu, firman Tuhan bilang, dengan imanmu gunung batu akan pergi, akan menyingkir dan akan dipindahkan. Makanya saya cuma berdoa, ayo kita jadi jemaat, bukan cuma pinter dengar firman. Oh aku ngerti firmannya ini, aku hafal semua firman. Dengar apa yang Tuhan bicara setiap hari dan kerjakan. Mungkin simple thing yang gak cocok, sesuatu yang gak cocok dengan ini. Tetap pilih percaya firman, supaya saudara ngalami yang namanya terobosan dalam hidup saudara. Amin.